Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Tepat ketika Chiang Peran hendak merawat penduduk desa ini, dia menemukan bahwa Luo Wenchou telah mengisolasi penduduk desa yang sakit ke sudut desa. Seluruh desa juga disinfeksi dengan bubuk obat yang terbuat dari ramuan mufu, yang bisa dikatakan cukup profesional. Saat itu, tingkat kultivasinya tidak lebih dari tingkat kedua ranah profound. Jika dia terinfeksi wabah, tubuhnya juga akan tumbang, tapi dia nggak khawatir sama sekali. Saat itu, kultivasinya tidak lebih dari tingkat kedua ranah profound. Jika dia terinfeksi wabah, tubuhnya juga akan tumbang, tapi dia nggak khawatir sama sekali. Dokter Luo berkata, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik aja. Nih lanjut narasi ya. Narasi dari Peran. Dia sendirian di zona karantina, tapi keterampilan medisnya tidak terlalu bagus. Paling banter, dia hanya bisa memasukkan ciprofaun ke dalam tubuh penduduk desa. Inilah cara untuk menunda kematian mereka yang mengatasi segalanya. Terus, ini ada seorang yang sakit dibantu nih sama Peran. Dokter Luo bertanya, apakah ada yang bisa aku bantu? 3 Chan untuk rumput kongren, dan 2 Chan untuk bunga jagung, setengah Chan untuk liu kumi, dan 1 sen untuk primrose sour. Keempat rasa dicampur secara merata. Mula-mula direbus dengan api besar, lalu direbus perlahan. Pilih hari yang baik untuk mematikan api dan meminum obatnya. Saring melati, pastai wijen dan kotoran lainnya di dalam toples, dan obatnya akan siap. Dokter Luo merespon, oke, aku akan segera merebus obatnya. Narasi melanjutkan, perlahan-lahan wabah di desa itu pada dasarnya dapat dikendalikan, dan penduduk desa menjadi lebih baik. Luo Wenchou rajin dan gak belajar. Dia gak takut kotor atau menderita. Gak peduli seberapa lelahnya dia selalu bisa tersenyum untuk menghibur para pasien itu. Lalu dia memberitahu mereka bahwa semuanya akan baik-baik aja. Hanya saja yang satu ini begitu gak kenal ampun. Dia menjadi playboy begitu terang-terangan. 5 hari kemudian, dokter kekaisaran yang dikirim oleh istana datang terlambat. Sebenarnya istana sangat memperhatikan pencegahan dan pengendalian wabah. Tetapi sayangnya perhatian dari atas tidak berarti perhatian dari bawah. Namun setelah semuanya beres, sekarang saatnya aku pergi. Dari sini dokter Luo berkata, tolong ajari aku pengobatan. Sebelum itu, aku ingin melihat apakah kau cocok untuk belajar kedokteran. Dan tanpa diduga, setelah beberapa tes, narasi ya guys, dia menemukan bahwa Luo Wenchou tidak hanya seorang dengan bakat kedokteran, tetapi juga dia memiliki tubuh pilin bawaan yang merupakan aset besar untuk pembuatan pil. Ini adalah tipe tubuh yang sangat langka yang bisa mengurangi tingkat keracunan eliksir. Dalam hati Peran, sepertinya aku menemukan harta karun. Opsi sistem juga tidak terpicu, yang berarti ini aman. Peran berkata, mulai hari ini kau adalah muridku. Dokter Luo merespon, murid memberi hormat kepada master. Itu semua flashback ya guys. Di sini Peran berkata, nah setelah ini selesai, aku akan mengajarimu beberapa teknik pengendalian api. Baik, terima kasih master. Dan 1 jam kemudian, mereka pun sampai nih di Lanzhou. Peran berkata, ini Kabupaten Xipan, Lanzhou, dan tujuan kita adalah kota Qiyuan. Aku datang ke sini untuk mencari keluarga kaya dengan nama keluarga Ye. Qinghuan, aku akan memberimu 5 hari untuk membangun jaringanmu sendiri di kota Qiyuan.
Baik, Peran berkata lagi, Wenchou, cari tahulah situasi keluarga Ye, dan aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Baik, dan kau, Cingce, ikuti aku. Baik. Oke, baiklah. Mari kita berpisah, dan aku akan menunggu informasi kalian di sini. Baik, senior. Dan mereka semua pun pergi, kecuali Cingce. Cingce berkata, Senior, apa kau memiliki misi rahasia untuk dipercayakan pada aku? Peran menjawab, iya, buatkan aku tenda di sini. Hah? Baik, laksanakan. Lalu sekarang Dr. Luo pergi ke sebuah tempat. Seorang pelayan mungkin ya, menyambutnya dan berkata, Tua muda terlihat begitu asing. Apa Anda bukan warga lokal? Dr. Luo menjawab, ini pertama kalinya saya datang ke kota Qiyuan ini. Saya ingin tahu apakah penjaga toko bisa memperkenalkannya kepada saya. Si pegawai menjawab, maka Anda telah menemukan orang yang tepat. Gak ada yang tahu tentang kota ini lebih baik dari saya. Ayo duduk dan saya akan memberitahu Anda. Panceng, itu ya, orang belakang ya. Panceng, hangatkan sepanci anggur untuk meja ini. Dan bawalah beberapa lauk pauk. Baik, akan segera siap. Dan di sini seseorang kembali nih. Master, murid ini kembali. Itu si Dr. Luo harusnya ya. Peran bertanya, apa kau udah makan? Dr. Luo menjawab, sudah. Yaudah, kalau begitu bagaimana investigasinya? Dr. Luo menjawab, murid ini mengetahui bahwa ada 4 kekuatan keluarga yang relatif besar di kota Qiyuan. Yaudah, berhenti dulu. Ayo, bicarakan di dalam. Dr. Luo melanjutkan, ada 18 kabupaten di daerah Sipan. Dan kota Qiyuan berada di bawah yuridiksi Kabupaten Yunnan yang terletak di tengah seluruh daerah Sipan. Kota ini terhubung dengan baik dan memiliki ekonomi yang berkembang dan dikenal sebagai jalan utama Sipan dengan populasi sekitar 180.000 kota jiwa. Kota ini menjadi rumah bagi sejumlah besar keluarga. Yang paling terkenal adalah 4 keluarga terbesar. Keluarga Ye adalah salah satu keluarga yang kau minta untuk aku periksa. Mereka berada di peringkat ketiga. Dalam hati Peran, cuma ketiga. Aku pikir orang yang bisa berhubungan dengan Lu Yinlong seharusnya adalah raja di kota kecil, tapi ternyata hanyalah sebuah keluarga kecil. Air di kota Qiyuan sangat dalam. Di sini Peran menuangkan anggur. Nih, cobalah. Terus diminum. Anggur yang diseduh oleh master selalu berbeda. Rasa ini apa diseduh dengan sorghum millet? Peran menjawab, lidahmu masih sangat tajam. Bagaimana dengan rasanya? Ini lembut di mulut. Rasa akhirnya manis dan melekat. Sangat mirip dengan minuman Crush Fan yang kau berikan padaku terakhir kali. Yaudah, minum lagi. Dr. Luo merespon nih. Seharusnya aku yang menuangkan untuk master. Dalam hati Cingce, gak heran kalau dia sering menatapku saat aku mengatakan kalau itu enak. Peran berkata, ceritakan tentang 4 keluarga besar di kota Qiyuan. Baik, keluarga terbesar di kota Qiyuan adalah keluarga Hong yang melekat pada sekte Sifang. Keluarga terbesar di daerah Sipan. Tapi soal seberapa dekat hubungan mereka, murid ini belum mencari tahu. Sekte Sifang ini adalah sekte ortodoks terbesar di Kabupaten Sipan dan penguasanya adalah orang kuat Tirana Provan Emperor. Dan lingkup pengaruhnya mencakup 3 kabupaten termasuk Kabupaten Sipan. Dalam hati Peran, sekte Sifang, benar saja, mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan. Sebagai sesama bagian dari kerajaan Sheng, kekuatan keseluruhan sekte di Lanzhou tidak terlalu berbeda dengan Feng Zhou, dan sekte yang dipimpin oleh seorang Provan Emperor sudah dianggap sebagai sekte teratas dan juga pemimpin absolut. Dr. Luo melanjutkan, keluarga Xiao, keluarga terbesar kedua di kota Qiyuan. Di belakangnya ada sekte Manyue, sekte iblis terbesar di Kabupaten Sipan. Tapi sekte Manyue seperti sangat populer di kalangan masyarakat setempat. Bahkan ada yang berinisiatif menyekolahkan anaknya menjadi penganut. Dalam hati Peran, sepertinya kultus iblis di sini tidak bermain kartu seperti biasanya. Peran bertanya, pemimpin sekte Manyue juga seorang Provan Emperor? Dr. Luo menjawab, iya. Namun, meskipun sekte Manyue juga bercokol di Kabupaten Sipan seperti sekte Sifang, sepertinya tidak menimbulkan terlalu banyak konflik. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Hong dan keluarga Xiao. Keduanya memiliki yuridiksi sendiri dan pembagiannya sangat jelas. Lalu ada keluarga Ye. Keluarga Ye tidak terikat pada sekte manapun. Namun, kepala keluarganya adalah seorang Profound King. Jadi dia masih memiliki suara di kota ini. Dalam hati Peran, jadi begitu. Pantas saja hubungan antara Lu Yinlong dan keluarga Ye telah memudar. Jadi karena kekuatannya tidak setara, itu cukup realistis. Fakta bahwa sebuah keluarga yang jatuh karena celah-celah memang sesuai dengan latar belakang protagonis. Dr. Luo melanjutkan, keluarga terakhir adalah keluarga Liu yang tidak berafiliasi dengan sekte manapun juga dan tidak memiliki kekuasaan di belakangnya. Namun, putri kedua dari keluarga Liu menikah dengan istana dan menjadi anggota keluarga kekaisaran. Dalam hati Peran, oh, suami kaisar tua. Gak heran jika kaisar berpikiran buruk tentang dia. Dia sangat menyedihkan sehingga dia gak dianggap serius sebagai seorang praktisi. Peran bertanya, bagus, jadi apa kau sudah mendengar sesuatu tentang keluarga Ye? Aku mendengar beberapa informasi. Keluarga Ye sedang tidak baik akhir-akhir ini. Dikabarkan di seluruh kota. Bisa dikatakan kalau mereka telah menjadi bahan tertawaan karena pembatalan pernikahan oleh sekte Kuishin. Hah? Secepat ini? Dalam hati Peran, keluarganya pasti tidak akan mengatakan apa-apa tentang hal semacam ini.
Dan Sete Kuisin juga tidak akan mengatakan apa-apa. Jika Lu Qingyin kembali setelah perjanjian 3 tahun, gak mungkin untuk memberitahu semua orang. Tapi bagaimana hal ini bisa menjadi rahasia umum secepat ini? Dalam hati Qingce, kakak senior datang ke sini untuk pembatalan ini. Tapi kenapa? Pera bertanya, apa ada yang lain? Dr. Lo menjawab, untuk yang lain masih belum ada. Pera melanjutkan, baiklah, kalau begitu aku akan memberimu 2 hari lagi untuk mengenal anggota keluarga Ye, terutama Yevan yang bercerai. Periksa apa yang dilakukan baru-baru ini. Baik, Pera bertanya, apa kau penasaran? Kenapa aku datang ke sini untuk perceraian? Qingce menjawab, iya senior. Pera bertanya, apa kau menemukan sesuatu? Qingce menjawab, aku tidak bisa menebaknya, tapi aku tahu pasti ada alasan penting kenapa senior berada di sini. Pera membalas, setelah mengikutiku begitu lama, ternyata kau cuma mempelajari omong kosong semacam ini tanpa mempelajari hal lain. Aku akan memberimu waktu 1 malam untuk memikirkannya, dan aku akan mendengarkan jawabanmu besok. Qingce merespon, aku pasti akan mengetahuinya. Dan sekarang kita pun lompat nih ke keesokan harinya. Selanjutnya, mari kita lihat perkembangan di pihak Qinghuan. Gue gak tahu ini besoknya apa enggak, tapi intinya Perang keluar lah. Kita sekarang pergi ke Qinghuan. Dalam hati Qinghuan, bendera ini mewakili peringkat yang sesuai. Kelima bendera menunjukkan bahwa semua yang ada di dalamnya memiliki spesifikasi tertinggi. Penginapan kelas atas seperti ini, tapi bisnisnya sangat buruk. Terus Qinghuan masuk, seorang pelayan menghampirinya dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin menginap di penginapan ini atau enggak? Kami memiliki anggur Qingchun terbaik di kota ini. Setelah meminumnya, Anda pasti ingin meminumnya lagi. Qinghuan merespon nih, bawakan makanan dan minuman termahal yang kau miliki di sini. Baik, silakan tunggu Tuan. Nah, Tuan, semuanya sudah siap. Silakan nikmati. Seseorang datang dan berkata, tamu terhormat telah datang, namun saya cukup jauh dan tidak dapat menyambut Anda. Saya adalah pemilik penginapan ini. Saya bermarga Luo. Qinghuan merespon, ternyata penjaga toko Luo. Senang bertemu dengan Anda. Penjaga toko bertanya, Tuan, apa ini pertama kalinya Anda datang ke penginapan kami? Qinghuan menjawab, iya, penginapanmu terlihat bagus. Penjaga toko melanjutkan, pelanggan, Anda sangat cerdas. Saya telah menghabiskan banyak uang untuk mendekorasi bagian luar dalam toko ini. Jika Anda tertarik, saya akan mengajak Anda berkeliling. Qinghuan merespon, Anda sangat baik, tetapi apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Penjaga toko menjawab, bukan begitu. Sudah sepantasnya kami menyambut Anda dengan baik. Gak ada yang perlu saya tanyakan kepada Anda. Saya hanya berpikir kalau jika Anda senang, Anda bisa membawa lebih banyak teman di lain waktu. Dan saya berjanji untuk memperlakukan Anda dengan baik. Qinghuan bertanya, penjaga toko Luo kekurangan bisnis? Penjaga toko menjawab, saya pikir dengan banyaknya pengusaha kaya yang datang dan pergi dari utara dan selatan kota, seseorang pasti ingin tinggal di tempat yang lebih baik. Siapa tahu, seperti yang Anda lihat, bisnis saya akan segera mati. Qinghuan berkata, saya bisa membantu Anda tentang ini, tetapi Anda harus berjanji kepada saya 1 syarat. Penjaga toko merespon, Tuan, jika Anda benar-benar memiliki cara untuk meningkatkan bisnis toko kecil ini, jangankan 1 syarat, 100 syarat pun akan saya penuhi. Qinghuan berkata, bagus, bos, ide Anda sangat bagus. Namun saya sudah melihat ada beberapa penginapan di kota yang dekorasinya lebih bagus dari penginapan ini. Si penjaga toko merespon, iya, toko-toko itu selalu dihormati. Saya pikir bisnis mereka sangat bagus. Terkadang banyak yang tidak bisa mendapatkan kamar. Jadi kami membuka penginapan untuk menarik pelanggan. Karena penginapan tersebut telah menjadi simbol status, pengusaha kaya hanya bisa mencerminkan kebangsawanannya dengan pergi ke penginapan tersebut. Jadi jika Anda ingin menarik tamu ke sini, Anda harus membuat beberapa trik unik. Hah, obat mujarab kelas 2? Tuan, apa yang Anda? Tapi sudah dipotong sama Qinghuan. Jangan khawatir tentang itu. Saya melihat ada tanah kosong di sebelah penginapan Anda. Apakah itu milik Anda? Penjaga toko menjawab, oh, itu milik saya. Saya pikir saya akan membangun restoran di sebelahnya saat bisnis sedang bagus. Tapi siapa tahu? Qinghuan berkata, baiklah, saya akan menanam salah satu tanaman rumput merah di tempat terbuka besok. Kirimkan kabar kalau sejumlah bunga eksotis baru yang mampu membuat pil kelas 2 telah tiba di toko. Baik, saya mengerti. Qinghuan melanjutkan, saat pelanggan datang, beritahulah mereka kalau ada ruang terbuka di sebelah toko yang khusus digunakan untuk menanam rumput api merah bagi pelanggan. Tanda kayu dapat ditinggalkan di depan rumput api merah, di mana nama tamu dan tanggal penanaman akan diukir, serta harga rumput api merahnya juga. Semakin tinggi semakin baik. Dalam hati si penjaga toko, hal terbaik bagi para pengusaha kaya ini adalah wajah. Hal langka seperti rumput api merah pasti sepadan dengan uang mereka. Dan trik menulis nama mereka di bagian depan benar-benar sempurna. Tidak hanya itu, menanam rumput berarti memikirkan penginapan. Dan mereka harus mengunjunginya dari waktu ke waktu. Dan sekarang, aku punya sumber pelanggan yang stabil. Penjaga toko merespon, Tuan, Anda benar-benar dewa. Dan ini di sebuah jalan nih, ini ada apa tuh? Jadi di sebelah cewek ini ada sesuatu yang jatuh tuh, kecil tuh. Dr. Lo bertanya,
apa kau menjatuhkannya? Iya, aku yang menjatuhkannya. Terima kasih. Tapi tiba-tiba Ching Huang berkata, terima kasih. Si cewek bertanya, kenapa kau berterima kasih padaku? Aku berterima kasih karena sudah memberiku kesempatan untuk bisa berbicara denganmu. Gue kayaknya gak banget. Ya sudah lah ya, saya sudah mencoba. Dr. Luo berkata, maaf karena diriku sudah tidak sopan. Aku akan mengembalikannya padamu. Si cewek merespon, tidak apa-apa. Dr. Luo bertanya, apakah Nona ingin berkeliling pasar bersamaku? Si cewek menjawab, emangnya ada apa di pasar sayur ini? Dr. Luo menjawab, ini pertama kalinya aku berada di sini. Jadi aku ingin berkeliling. Si cewek merespon, jadi ini pertama kalinya kau mengunjungi kota Ciwan kami? Pantas saja. Pantas aja. Dalam hati si cewek, pantas saja, aku belum pernah melihat orang yang begitu tampan di sini. Si cewek berkata, bukan apa-apa. Kalau begitu, aku akan membawamu ke jalan Kaishi. Baik, terima kasih. Si cewek berkata, biar ku beritahu kota Ciuan kami ini. Dan mereka berkeliling sampai sore. Si cewek berkata, Tuan, aku harus kembali ke rumah. Jika tidak, orang-orang di sana akan khawatir. Dr. Luo bertanya, jadi ini mansion keluarga Ye? Megah sekali. Si cewek menjawab, iya, tuan kami mempekerjakan beberapa tukang untuk membangunnya. Lihatlah taman bunga yang sangat indah itu. Dr. Luo berkata, keindahan taman itu tidak bisa dibandingkan dengan keindahan dirimu. Si cewek merespon, tuan, kau menggoda Cier lagi dengan mengatakan hal seperti itu. Aku penasaran, apa kita akan bisa bertemu lagi? Si cewek menjawab, baiklah, jika tuan ingin bertemu denganku lagi. Dan akhirnya si cewek pun langsung pergi. Dan senior, itulah yang aku temukan. Dalam hati Peran, untuk bisa tahu sedetail itu, setidaknya kau harus tinggal di mansion Ye selama puluhan tahun. Kau bisa menyelidiki dengan jelas mulai dari ritual leluhur keluarga Ye sampai posisi buang air kecil putra keluarga Ye. Mengagumkan. Peran merespon nih, bagus sekali. Mari istirahat sejenak malam ini dan aku akan mengajarimu beberapa resep baru. Baik, terima kasih master. Nah, di sini di sebuah tungku ya harusnya ya. Peran berkata, apa kau ingat apa yang kukatakan padamu saat pertama kali mengajarimu alkimia? Dr. Luo menjawab, master berkata, semua bahan beracun jika tidak dimurnikan. Mereka akan sepenuhnya beracun, dan jika diubah menjadi bubuk, mereka akan diubah menjadi ramuan ajaib. Peran melanjutkan, meskipun tubuh pilinmu bisa melarutkan sebagian toksisitas pil, tetapi tetap tidak akan mudah untuk menghilangkan toksisitas dalam pil saat kau membuat pil dengan kualitas yang lebih tinggi di masa depan. Jadi selagi aku mengajarimu cara membuat pil roh ungu ini, aku juga akan mengajarimu teknik lain untuk membuat pil yang disebut dual kodok dingin. Perak Paulonia meleleh menjadi serbuk dan diberkahi dengan 6 api terang di selatan, yang luar dan yang dalam. Dan di sini Cingce akhirnya lagi mikir, ngantuk, dan akhirnya tidur sampai pagi. Peran berkata, setelah ini pergilah untuk mencari tahu latar belakang dari 3 keluarga besar lainnya di kota pasar. Baik, dan sekarang Peran menghampiri Cingce yang tidur tuh. Dikasih kayak bubur mungkin ya. Senior, aku gak sengaja ketiduran. Peran merespon nih, gak perlu dijelaskan, minumlah. Terima kasih senior. Peran bertanya, bagaimana pendapatmu tentang pertanyaan yang aku minta kau pikirkan sebelumnya? Aku menemukan jawabannya. Mari kita bicarakan hal itu. Cingce menjelaskan, terakhir kali senior pergi dari sekte. Senior pergi ke sekte Yanyue. Hanya karena senior pergi ke sekte Yanyue, senior bisa memadamkan bencana yang akan melanda seluruh Fengzhou. Jadi menurutku, kau keluar kali ini untuk sesuatu yang sama berbahayanya. Senior, ada apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Peran menjawab, enggak. Apa yang kau katakan sangat bagus. Saudaraku, aku sangat senang. Bersih-bersihlah dan bersiaplah untuk pergi ke kota Ciyuan bersamaku. Baik, dalam hati Peran, meskipun pencerahan Cingce kurang memuaskan, tapi bahkan Cingce pun bisa mengetahuinya. Jadi, Lu Yinlong hanya perlu menyelidiki 5 tahunku di sekte Kuisin. Cepat atau lambat, dia juga akan menyadarinya. Jika tidak ada yang terjadi sekarang, aku masih bisa bebas. Tetapi jika sesuatu yang penting terjadi pada sekte di masa depan, akan sulit bagiku untuk menyelesaikan tugasku. Tapi sekarang, atribut di sekte Kuisin menjadi lebih sulit untuk dikumpulkan. Jika aku nggak bisa mendapatkan poin atribut dengan mudah, bagaimana caraku menjadi tidak terkalahkan? Hanya saja, ada cukup banyak tugas opsional tingkat bumi yang terpicu akhir-akhir ini. Tapi nggak ada yang muncul dengan tingkat terendah, tingkat kuning, seperti saat aku bertemu Lin Yuyan. Ini menunjukkan kalau aku pada dasarnya bisa menyelesaikan opsi tingkat bumi selama aku tetap berhati-hati. Bahkan jika aku menjalankan lebih dari selusin misi tingkat bumi dalam satu nafas di masa depan, aku pasti akan bisa menghadapinya dengan tenang. Tunggu, sial, kenapa aku harus mengucapkan flag seperti ini? Maksudnya flag tuh kayak biasa kalau ngomong tuh jinx. Apa ya jelasinnya ya? Kayak ngomong gini tiba-tiba kejadian gitu. Dan sekarang di sini kita melihat ada dua, lebih tepatnya mendengar sih. Ada 2 orang yang sedang mengobrol. Seseorang berkata,
Hei, apa kau memperhatikan kalau anak-anak dari keluarga Y jarang keluar untuk bersenang-senang akhir-akhir ini? Seorang merespon, siapa bilang? Tapi ada skandal besar dalam keluarganya, jadi mereka nggak punya wajah untuk keluar. Biarkan orang-orang itu berhenti bersikap sombong. Sekarang mereka harus mengencangkan ekornya dan menjadi manusia. Shh, hei, pelankan suaramu. Meskipun pertunangan mereka telah dibatalkan, masih sangat mudah bagi mereka untuk berurusan dengan kita. Ya udahlah, ayo minum-minum dan bersenang-senang karena itu. Dalam hati Peran, sepertinya reputasi keluarga Y di kota Ciwan tidak terlalu baik. Ada seorang laki-laki pecundang dan seorang gadis yang nakal. Sungguh klise seorang protagonis. Menurut informasi yang diberikan oleh Wen Chou atau Dr. Luo, disinilah keluarga Y biasanya melatih murid-muridnya. Dan wush, dengan cepat mereka naik ke sebuah pohon. Meskipun aku belum pernah bertemu Yevan, tetapi tatapan satu bagian sinis, dua bagian memberontak, dan tiga bagian ceroboh tidak mengintimidasi yang muda dan miskin itu. Dan itu terlihat seperti semua orang berutang 8 juta padanya. Benar-benar protagonis yang ideal. Itu pasti dia. Loh, tunggu, kenapa nggak ada cincin di jarinya? Ini nggak Mia. Hah? Nggak. Ini tidak metafisik. Apakah ada di lehernya? Tingkat kultivasinya hanya di tahap ketiga pelatihan Ci. Yang berarti bahwa setelah mendapatkan buff penarikan, tingkat kultivasinya jelas tidak meroket. Ini jelas tidak sesuai dengan protagonis. Terus, kan ini si Peran pakai skill. Tiba-tiba si Yevan kayak coba ngeliat tuh, seperti mencari sesuatu. Dalam hati Peran, apa dia merasakan kalau aku menggunakan kekuatan cenayang untuk memeriksa dirinya? Apakah ini suatu kebetulan? Atau apakah sang protagonis ini memang memiliki semacam kemampuan khusus? Ini bagus, ini sedikit sesuai dengan putra takdir. Lalu seseorang menghampiri Yevan, dan itu harusnya cewek nakal itu ya yang tadi sebutin sama si Peran ya. Saudara Yevan, ayo pergi ke belakang gunung untuk berlatih pedang bersama. Yevan merespon, aku mau berlatih sendirian. Tiba-tiba seseorang datang dan berkata, gak aku sangka ada seorang sampah yang masih berani menunjukkan diri. Dalam hati Peran, bagus, ini baru benar. Mendengar itu, Yevan tampak kesal, tapi orang itu melanjutkan, Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kau membuat wajah keluarga Ye rusak, dan sekarang kau minum pun malu. Terus cewek yang tadi membalas nih, Yeyong, aku dengar kau pergi ke tempat pelacuran untuk mendengarkan musik lagi. Hah? Bagaimana mungkin aku pergi ke tempat seperti itu? Tong jangan dengarkan omongan orang. Oke, berarti yang cowok rambut putih itu Yevan, yang cewek yang nakal itu dipanggil Tong dan juga orang ini adalah Yeyong. Tong menarik Yevan dan berkata, kau yang tahu apakah kau pergi ke sana atau enggak? Kak Yevan, ayo kita pergi. Sampah itu. Dalam hati Peran, seperti biasa, dimanapun ada wanita cantik akan selalu membangkitkan nafsu seorang pria di mana-mana. Peran berkata, ayo pergi. Nah, di sini Tong dan Yevan sudah pergi. Tong berkata, Kak Yevan, abaikan aja mereka. Ayo latihan pedang. Yevan merespon, aku tidak ingin berlatih pedang hari ini. Tong melanjutkan, baiklah, kalau begitu kapan-kapan aja berlatih pedangnya. Ayo kita lakukan apa yang diinginkan oleh Kak Yevan. Hah? Apa yang aku inginkan? Ini narasi dalam hati Yevan ya. Ketika aku pertama kali mulai berlatih 3 tahun yang lalu, aku dengan cepat melampaui rekan-rekanku dengan bakat milikku yang luar biasa. Ketika kebanyakan orang belum memadatkan energi profoundnya, aku sudah menembus Chi Training tingkat kedua, dan aku dipuji sebagai jenius terkuat dari keluarga Y di abad yang lalu. Namun ketika aku menembus ke Chi Training tingkat ketiga, aku tidak bisa meningkat apapun yang terjadi. Biasanya, aku bisa dengan mudah menyerap aura langit dan bumi, tapi sekarang aku menjadi sampah yang tidak bisa merasakan aura sama sekali. Ayahku yang seorang kultivator profound spirit mencari pertolongan medis kemana-mana. Tetapi setiap orang yang kami kunjungi selalu mengatakan kalau mereka tidak tahu. Yang berarti bisa dibilang kalau Yevan ini dia adalah jenius yang jatuh, sampah yang membuang-buang sumber daya. Narasi melanjutkan ya, sepupu-sepupu yang dulunya punya hubungan baik denganku tidak hanya tidak menghiburku, tapi malah memimpin para kelompok yang menghinaku. Dan ternyata nih, mereka berdua jalan masih diikuti oleh Yeyong. Yeyong berkata, aku pikir dia cuma ingin mogah. Tong membalas, Yeyong, kenapa kau mengikuti kami? Yeyong berkata, Tong aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Yevan adalah sasaran kritik semua orang di keluarga. Jika kamu tetap bersamanya sepanjang waktu, kau akan terlibat. Tong membalas, aku pikir kau hanya menargetkan Kak Yevan. Tapi gak masalah, cukup bagiku untuk menemani kakak Yevan. Yeyong melanjutkan, Yevan, kalau kau punya nyali, berbaringlah denganku. Maksudnya berbaringlah denganku, tidur bareng gitu. Mungkin maksudnya bertarung mungkin ya. Bertarunglah denganku, jangan cuma sembunyi di belakang wanita. Tong membalas,
Lawan aja aku kalau kau berani. Dalam hati Peran, dia berada di tingkat ke-9 dari ranah Chi Training. Sementara Yeyong dan beberapa saudara yang di bawahnya hanya berada di tingkat ke-6 dari ranah Chi Training. Gak heran dia begitu percaya diri. Tapi jika dia seperti ini, itu hanya akan membuat orang lain semakin menekan Yevan. Yeyong melanjutkan, sampah tetaplah sampah. Beraninya sembunyi di belakang wanita. Orang-orang itu benar-benar gak tahu malu. Mereka jelas menyanjung kakak Yevan sebelumnya. Tapi sekarang mereka, kakak Yevan, bagaimana kalau kita... Yevan berkata, Tong-er, tolong biarkan aku sendiri dulu. Baiklah, kalau begitu Tong-er akan pergi dulu. Aduh, sakit tangan gua. Lanjut, Yeyong berkata, lihat, sampah tidak kompeten ini sedang geram. Yevan berkata, Yeyong, jangan ikut campur urusan orang lain. Yeyong membalas, aku ikut campur urusan orang lain? Emang kenapa? Kau sampah gak berguna yang cuma tahu cara bersembunyi di balik wanita. Sekarang Tong-er gak ada di sini. Mari kita lihat siapa lagi yang bisa melindungimu. Dan si Yevan langsung dihajar tuh. Sampah tetaplah sampah. Jangan dekati Tong-er lagi, atau aku akan menghajarmu begitu aku melihatmu sekali aja. Pergi. Dalam hati Peran, haruskah aku menyuruh Qingce untuk membantunya? Lalu muncul dua opsi. Kesana ada bantu Yevan sendiri, hadiah penyelesaian land, ya itulah. Opsi kedua, langsung pergi, hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak +1. Dalam hati Peran, benar aja, terlalu sederhana dan kasar untuk membantunya secara langsung. Itu bisa menyebabkan dia waspada, dan itu juga bisa menyebabkan tindak lanjut yang sangat buruk. Ini memang opsional tingkat surgawi, bahkan yang paling sederhana pun gak mudah untuk diselesaikan. Untungnya, aku sudah menyiapkan 4 rencana. Jika nomor 1 tidak berhasil, maka nomor 2... Peran berkata, pergi. Mendengar itu, Qingce bingung. Dalam hati Qingce, aku pikir kakak senior sangat tertarik dengan Yevan ini. Jadi dia pasti akan membantunya, tapi dia mau pergi. Peran berkata, masuklah, kita akan kembali ke sekte. Terus ini Peran berbisik, jadi bagaimana jika Master Sekte tidak memberitahuku? Peran menjawab, lalu aku akan memikirkan cara lain, jangan khawatir. Baik senior, sekarang kita kembali ke puncak Tianyun atau sekte dari Peran. Qingce balik, salam Master Sekte. Master Lu bertanya, sudah berakhir? Qingce menjawab, berkah Master Sekte itu telah berakhir. Master Lu melanjutkan, aku tidak membantumu apa-apa. Menurut apa yang kau tanyakan kepadaku, apakah kau datang ke sini secara khusus untuk memberikan penghormatan kali ini? Atau apakah kau datang ke sini jika ada sesuatu yang harus dilakukan? Qingce merespon, saya tidak hanya datang untuk memberi penghormatan, tetapi juga ingin bertanya kepada Master Sekte tentang beberapa hal. Katakan. Qingce melanjutkan, sejak murid ini bergabung dengan sekte, saya selalu mendengar bahwa Master Sekte memiliki teknik pedang yang hebat, dan murid ini telah stagnan dalam ilmu pedang baru-baru ini. Jadi saya ingin meminta beberapa petunjuk kepada Master Sekte tentang ini. Master Wu bertanya, kenapa? Apa Luan Xintang tidak punya hal untuk diajarkan padamu? Qingce menjawab, bukan begitu. Luan Xintang sangatlah bagus, tetapi murid ini ingin belajar lebih baik. Master Lu melanjutkan, baguslah. Kalau kau ambisius sepertiku, aku lihat kau mengerti apa yang aku katakan sebelumnya. Iya, kau benar. Seorang anak bisa diajari. Dalam hati Qingce, perkataan apa? Tapi aku akan melakukan perjalanan panjang dalam waktu dekat ini, dan aku akan mengajarimu setelah aku kembali. Dalam hati Qingce, persis seperti yang dikatakan senior, luar biasa. Qingce berkata, Master ingin pergi jauh. Apakah ada yang bisa dibantu oleh murid ini? Cukup jarang seorang murid yang punya hati sepertimu. Gak sia-sia aku mendidikmu. Tapi masalah ini, kau gak bisa membantu dalam hal itu. Tapi aku ada masalah kecil, dan kau bisa membantuku. Murid ini bersedia melewati air dan api untuk Master Sekte. Master Lu melanjutkan, ini nggak terlalu serius. Ini hanya masalah keluarga. Pergilah ke Mansion Y untuk meminta maaf atas perceraian yang dilakukan Qingyin. Dalam hati Qingce, kakak senior benar-benar dewa. Semua sudah dalam rencananya. Dia memang kakak seniorku yang sempurna. Qingce merespon, murid ini pasti akan menyelesaikan masalah ini. Master Lu melanjutkan, bagaimana kalau begini? Jika kau pergi sebagai murid Sekte Qixin, keluarga Y akan menganggap kalau aku menghina mereka. Tapi jika muridku sendiri yang pergi ke sana, maka keluarga Y mungkin tidak akan berpikir begitu. Qingce merespon, murid ini memberi hormat kepada Master Sekte. Master Wu berkata, bagus. Kemudian, ambil ini sebagai ujian pertamamu. Jika itu bisa kau lakukan dengan lancar, aku akan secara resmi menerimamu sebagai murid pribadiku setelah aku kembali. Ini untuk permintaan maafnya. Terimalah, yakinlah Master, murid ini pasti akan menyelesaikannya dengan benar. Qingce berkata, kakak senior, kau sungguh luar biasa. Semua perkembangan masalah ini seperti yang kau harapkan. Dalam hati Peran, Master Sekte tidak menerima murid langsung untuk waktu yang lama. Tapi kali ini dia tiba-tiba menerima Qingce. Ya, aku suka kecelakaan seperti ini. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!